Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, setiap kita pasti pernah mengalami masalah. Terkadang ada masalah yang membuat kita jadi panik, membuat jadi stres, pikiran jadi kalut, hati pun jadi tidak tenang dan gelisah. Malah tidak sedikit orang yang tidak pandai menghadapi masalah, ujung-ujungnya dengan dalih mencari jalan keluar malah timbul masalah yang lebih besar lagi. Perlu kita ketahui sahabat-sahabat, sesungguhnya hidup di muka bumi ini tidak mungkin lepas dari masalah. Mau lari kemanapun, masalah itu tetap bakal ada menghampiri kepada kita dan datang kepada kita. Intinya setiap manusia pasti memiliki masalah dan akan berhadapan dengan masalah. Yang membedakan mungkin jenis masalahnya. Berarti yang harus kita takuti sebenarnya bukan masalahnya. Karena mau tidak mau masalah itu akan datang menjadi bagian dari kehidupan kita. Yang harus kita takuti adalah jika kita tidak ditolong oleh Allah di saat menghadapi masalah. Sehingga kita tidak menemukan jalan keluar. Bagaimana ini cara menghadapi masalah ini? Ada memang sebagian orang yang berkata bahwa masalah itu solusinya gampang. Ya, teori mungkin bisa berkata seperti itu. Tapi terkadang kenyataannya dengan alih-alih mencari jalan keluar, yang ada malah timbul masalah yang lebih besar dan lebih berat lagi. Sehingga masalah demi masalah datang terus-menerus silih berganti. Kita sebagai seorang muslim, alhamdulillah sudah dipandu oleh Al-Quran, kitab suci kita, dan juga dituntun oleh sunnah Rasulullah SAW, supaya bagaimana di saat kita menghadapi masalah, kita menemukan jalan keluar yang terbaik, yang masalah keluar tanpa mendatangkan atau tanpa menimbulkan masalah berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi masalah apapun itu bentuknya. Mau itu urusan ekonomi, urusan rumah tangga, ataupun urusan kehidupan yang lainnya pada umumnya. Yang pertama, ketahuilah, sesungguhnya semua permasalahan yang datang kepada kita itu bentuk ujian dari Allah bagi keimanan kita. Bisa juga bentuk teguran karena kita lalai kepada Allah, atau bentuk azab dari Allah karena maksiat yang kita lakukan. Nah, itu tinggal introspeksi ke diri kita masing-masing. Kalau kita taat, ibadahnya rajin, berani dan sudah bisa meninggalkan maksiat, tapi tetap masalah itu datang kepada kita, maka berarti itu namanya ujian iman bagi kita. Tapi kalau kita lalai kepada Allah, maksiat jalan, ibadah pun dilakukan, datang masalah kepada kita, bisa jadi itulah teguran dari Allah untuk kita. Kita jauh dari Allah, dan kita kemudian didatangkan oleh Allah masalah yang bertubi-tubi. Jadi jelas itu adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa asal mengatakan, oh ini ujian dari Allah, padahal kita tidak pernah ibadah atau lalai ibadah kepada Allah. Ujian dari Allah itu hanya akan datang kepada orang-orang yang kualitas amal solehnya baik, imannya baik, dan habu mirasnya juga baik. Sahabat, itu yang pertama. Yang kedua, harus kita ketahui, sesungguhnya masalah yang datang kepada kita itu adalah akibat perbuatan dari kita sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa sudah menjelaskan, ma asobaka min hasanatin paminallah, wa ma asobaka min syai'atin pamin nafsika. Apapun yang menimpa kepada kalian dan itu adalah kebaikan, itu datangnya dari Allah. Dan apapun yang menimpa kepada kalian dan itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesungguhnya itu karena ulah dan perbuatan kalian. Artinya, dosa, maksiat yang dilakukan itu bisa mendatangkan masalah dan bisa membuat kemudian hati jadi tidak tenang, hati kemudian jadi gelisah. Supaya kita kembali didekati oleh Allah dan supaya kita kembali mendapatkan ketenangan dalam hidup, maka tidak ada lain berarti kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas langkah apa yang harus kita lakukan? Ini yang ketiga, kita gemar ibadah lagi, kita tingkatkan ibadah lagi kepada Allah. Di antaranya kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya
dengan zikir kepada Allah itu akan membuat hati jadi tenang. Zikir yang terbaik jelas kita gemar baca Al-Quran, karena sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Quran. Afdhalu dzikri indallah qiraatul Quran. Sebaik-baiknya zikir di sisi Allah yaitu kita membaca Al-Quran. Perbanyak lagi oleh kita untuk membaca Al-Quran, jangan lalai. Karena lalai dari baca Quran akan membuat hati jadi gelisah. Tapi kalau kita gemar baca Quran, insya Allah hati akan tenang, hati akan tentram, pikiran pun akan tenang dan tentram juga. Akhirnya hidup pun akan jadi terasa nyaman dan enak. Karena apabila kita dalam masalah, apabila kita lagi banyak pikiran, mumet, stres, jelas hidup itu akan terasa jadi tidak nyaman. Tidur di tempat yang paling empuk pun akan terasa tidak enak. Makanan yang lezat-lezat pun akan terasa tidak nikmat. Tapi ketika hati dan pikiran tenang, kesederhanaan yang kita dapatkan itu pun akan terasa nikmat yang sangat luar biasa. Dan kemudian selain kita berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran dan dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, maka ada satu tuntunan doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, supaya hati kita tenang, supaya pikiran kita tenang, supaya jiwa kita tenang, yaitu dengan kalimat doa yang luar biasa, di mana redaksi doanya adalah sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainah tu'minu biliqaika wa tardobi qadaika wa taqna'u bi a'taika, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, keimanan bertemu denganmu, dan ridho dengan ketetapanmu, dan berikan aku perasaan puas dengan apa yang sudah engkau berikan kepadaku. Demikianlah sahabat, doa yang diajarkan Rasul agar kita diberi oleh Allah ketenangan jiwa dan pikiran. Insya Allah, jika jiwa dan pikiran kita tenang karena mengikuti panduan dan arahan dari Allah dan Rasulnya, maka insya Allah itu adalah cara bagaimana kita mencari jalan keluar yang terbaik, yang tidak akan mendatangkan masalah baru dan masalah tambahan lainnya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.